Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suharti dan Brian berpresentasi tentang artikel kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Berprestasi pada Universitas Stuyber Sibuhuan dengan metode Simple Additive Whitening SAW atau dalam kurung SAW. Dalam menentukan penerimaan beasiswa, banyak sekali kriteria yang harus dimiliki oleh setiap individu sebagai syarat dalam mendapatkan beasiswa. Penelitian dilakukan dengan mencari nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian dilakukan proses yang akan menentukan alternatif yang optimal yaitu mahasiswa terbaiknya. Adapun di setiap lembaga pendidikan, khususnya Universitas Komputer, menjadi alat untuk mempermudah kinerja untuk setiap dosen ataupun staf yang bertugas dan khususnya dalam penerimaan beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah dengan menggunakan metode SAW. Untuk menilaikan nilai bobot dan atribut, dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatifnya. Dalam hal alternatif ini yang dimaksud adalah yang berhak menerima beasiswa. Dan kedua yaitu untuk metode penelitiannya. Tahap penelitiannya pertama, saya langsung pengamatannya ke Universitas Stuyber dengan media-media yang telah saya dapatkan. Kemudian membaca studi pustakanya baik dari buku, jurnal maupun referensi. Yang ketiga yaitu implementasi dari tahap dengan langkah-langkah penerapan dari hasil yang telah dirancang. Tujuan dan manfaatnya. Tujuannya mendapatkan kriteria dalam menentukan mahasiswa berprestasi. Kedua, menerapkan metode SAW dalam menentukan beasiswa berprestasi di Universitas Stuyber. Dan tujuannya dan manfaatnya yaitu memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang telah diseleksi secara objektif. Yang kedua yaitu manfaatnya untuk mempermudah Universitas Stuyber untuk menentukan beasiswa. Kemudian penggunaan dari manfaat dari metode SAW yang kami terapkan dalam rankingan di dalam mendapatkan perorangan yang mendapatkan beasiswa. Manfaatnya yaitu untuk mempermudah bagi staf maupun orang yang bekerja dalam mendapatkan calon daripada mahasiswa-mahasiswi mendapatkan beasiswa. Adapun langkah-langkah untuk menentukan perhitungan dalam mendapatkan beasiswa. Ini keterangannya dan ini rumusnya. Nampak Bang rumusnya, Bang? RIJ yaitu nilai rating kinerja ternormalisasi, XIJ nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria, max XIJ nilai terbesar dari setiap kriteria, min XIJ nilai terkecil dari setiap kriteria. Dengan rumus RIJ sama dengan buka kurung kurawal XIJ per max XIJ itu adalah jika J ialah atribut keuntungan yang disebut dengan benefit, kemudian min X per XIJ yaitu jika J adalah atribut biaya kos. Dan ini yaitu rumus akhir untuk mencari nilai bobot atau agar kita dapat menentukan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang benefit dan cost, di mana benefit itu seumpamanya kita dalam menghitung penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua itu kan dalam pencarian ini berarti yang dicari itu penghasilan orang tua terendah, ya kan? Berarti yang dicari itu cost. Nah, yang ini, itu berarti yang dicari cost. Sedangkan benefit itu seperti semester tinggi, tanggungan orang tua. Karena yang dicari dalam perhitungan ini yang paling tinggi yaitu benefit. Nah, kalau dia yang seperti saudara kandung, dia paling banyak, berarti dia paling banyak perhitungannya, mungkin pertimbangannya lebih bagus gitu. Maka makan sedikit saudaranya ya
tanggungannya tidak banyak. Itu kegunaan benefit dan cost. Kemudian tentang pembahasannya akan dijelaskan, perhitungannya akan dibahas oleh Bang Brian. Bang Brian, silahkan. Di sini saya Brian Tagalong akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu hasil dan pembahasannya. Untuk menentukan hasil dan pembahasan, yang pertama kita harus menentukan kriterianya. Data kriteria terdiri dari kode, nama, atribut, dan bobot. Bang, gambarnya. Nah, kode udah di share ini? Enggak, muka abang nggak nampak. Oke. Kode kriteria terdiri dari C1 sampai C5, dan nama kriteria terdiri dari penghasilan orang tua, semester, tanggungan orang tua, saudara, dan nilai. Untuk atribut, untuk penghasilan orang tua kita buat cost, dan lainnya kita buat benefit. Untuk bobot bisa kita tentukan, untuk penghasilan orang tua 25, semester 20, tanggungan orang tua 15, saudara kandung 10, untuk nilai kita buat 30. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai kriteria. Nilai kriterianya bisa kita lihat di layar. C1 dia ada bagi 5, yaitu penghasilan orang tua, itu keterangan kriterianya, dan nilainya juga begitu juga sampai seterusnya. Nah, setelah kita sudah mencari nilai kriteria, maka tahap ketiga kita akan mencari data alternatif. Data alternatif itu ada kode alternatif, yaitu kodenya A1 sampai A5, dan nama alternatifnya sudah tertera kita buat di situ. Nah, nanti keterangannya kita cari 5. Nah, langkah keempat, data nilai alternatif. A1, C1 apa bisa dapat 4.500.000. Ini terdiri dari nilai kriteria yang tadi, yang ini dia. Ini kriteria 4.500.000. Jadi kita bisa lihat dari situ juga. Dan kita ikuti untuk seterusnya. Nah, tahap analisanya, kita mengubah nilai pada alternatif sesuai bobot dan data nilai kriteria sehingga diperoleh data sebagai berikut. Terus kita ke tahap selanjutnya, tahap normalisasi. Untuk kriteria C1, karena cost, maka kita cari nilai minimal. Nilai minimalnya ini ada 80, 40, 60, 80, 40. Itu dapat dari sini. C1-nya 80. Ya, dari C1. Nilai minimalnya dia berarti 40. A1 40 dibagi 80 itu dapat dari nilai minimal C1 dibagi nilai A1. Maka dapat hasilnya 0,5. Begitu juga seterusnya. 40 dibagi 40 1. Nah, sampai dapat A5 bagi 80. Ini 40 nilai minimal, 40, 80 A5. Ini 40. Jadi hasilnya jadi 1. Nah, untuk mencari kriteria C2 karena dia benefit, maka akan kita cari nilai maksimalnya. Nilai maksimalnya 80. Maka 20 dari sini dibagi 80 nilai maksimalnya, maka dapat 0,25. Maka seterusnya begitu untuk mencari nilai maksimalnya sampai kita buat sampai ke C5. Nah, setelah itu kita masukkan ke hasilnya. Kita masukkan A1. Tabelnya kita buat seperti ini. Setelah sudah kita masukkan semua, kita tahap perankingan. Setelah sudah sampai ke tahap perankingan, untuk mencari tahap perankingan kita mengkalikan bobot kriteria dengan setiap baris matriks nilai pada normalisasi tadi. Nah, dia ini ya. A1 0,5 dikali 25. 0,5 ini dikali 25. 25 itu tadi bobot yang di atas. Nilai bobot yang sudah kita masukkan tadi di atas. Nah, ini. Dapat dari nilai bobot ini. Begitu juga seterusnya. Kalau udah kita kalikan, maka bobotnya kita totalin semua, maka dapat hasil perankingan seperti ini. Maka hasilnya A4 menjadi siswa yang mendapat juara 1 dan berhak mendapat beasiswa. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Brian. Oke, itu tadi penjelasan dari Brian.
yang keempat yaitu kesimpulannya, sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa pada Universitas Taiber dengan menggunakan metode SAO dapat membantu menghasilkan suatu keputusan pemilihan calon penerima beasiswa berprestasi dengan mudah dan memberikan penilaian dengan tepat sasaran pada calon penerima beasiswa. Itu saja presentasi dari Suharti dan Brian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.